Pada segmen Sehari Menjadi kali ini, koresponden CNN Indonesia Roby Sofwanamin bersama fotojurnalis Probo Kusartoyo akan belusuan di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Di sini ada sebuah tempat yang cukup tersembunyi dan dalam 5 hari hanya 2 hari mengolah opor bebek, yaitu di hari Pasaran Pahing dan juga Kliwon. Penasaran seperti apa prosesnya? Ini dia liputannya. Kalau lihat seperti ini saya nggak perlu menjelaskan rasa ini itu udah kelihatan. Untuk melihat dan mengikuti proses pengolahan opor bebek busuyut yang ada di Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, saya langsung menuju lokasi dapur tempat pengolahan yang sudah ada sejak kurang lebih 60 tahun silam. Untuk sampai ke tempat ini dari alun-alun kota Sleman cukup dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Hari ini saya di Sleman, Yogyakarta karena penasaran dengan olahan opor bebek. Setelah nyari tengok, akhirnya ketemu. Ini nih yang bikin saya penasaran, opor bebek busuyut. Nah, ini tempat produksinya di belakang. Kita langsung cek and recheck. Di tempat ini untuk bisa menikmati opor bebek tidak bisa setiap hari, hanya hari Pasaran Pahing dan Kliwon saja. Biasanya sehari sebelum berjualan, Rusdiah Winarni, generasi kedua pembuat opor bebek, sudah mulai bersiap untuk memasak. Dari mulai memotong bebek dan menyiapkan seluruh bumbu yang diperlukan. Halo Nun. Ini saya kemarin lihat videonya kayaknya enak banget. Ini biasanya jualan cuma 2 itu ya? 2 kali dalam 5 hari, jadi Pasaran Kliwon Pahing. Oh, Kliwon Pahing. Ini besok Kliwon. Besok Kliwon. Jadi sekarang pagi ini mau persiapan motong ya. Oh, gitu. Beruntung sekali Winarni mengizinkan saya untuk melihat proses memasak dari awal dan langsung mengajak saya ke kandang untuk memilih bebek yang akan dipotong. Agar mudah menangkap bebek, saya bersama Winarni langsung menggiring bebek ke tempat pemotongan dengan ruangan yang lebih sempit. Dengan begini, lebih mudah memilih dan menangkap bebek yang akan dipotong. Hari ini Winarni akan memotong 16 ekor bebek. Biasanya pada saat tanggal muda atau hari libur, dalam sekali masak bisa mencapai 20-30 ekor bebek. Bahkan dahulu pada saat masih berjualan di pasar sebelum pandemi, sekali masak bisa mencapai 60-70 ekor bebek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah Akbar. Gak tega saya. Setelah menyelesaikan memotong 16 ekor bebek, seluruh bebek yang sudah dipotong kemudian dimasukkan ke panci besar yang berisi air panas. Proses ini tujuannya agar bulu bebek mudah dicabuti dan dibersihkan. Untuk bisa menghasilkan daging bebek yang bagus, air yang digunakan tidak boleh mendidih atau terlalu panas karena akan merusak daging atau kulit bebek. Ini kira-kira panasnya seberapa? Kira-kira tangannya masih masih berani masuk ini. Kalau udah udah masuk. Oh, gitu. Kalau terlalu masih panas kurang, nanti rusak. Jadi kalau dijabut bulunya, kulitnya Ke bawah. Iya. Oh, gitu. Untuk mengetahui seberapa lama proses memasukkan bebek ke dalam air panas, caranya dengan mencoba mencabut bulu bebek. Jika sudah dicabut, maka proses mencelupkan ke air panas cukup dan harus segera diangkat. Kalau udah dicabut kayak gini udah bisa berarti udah. Ini masukkan tinggal 3. Untuk mencabut dan membersihkan bulu 1 ekor bebek dibutuhkan waktu paling tidak 30 menit sampai bersih. Proses pencabutan ini sudah pernah menggunakan mesin cabut bulu, tapi tidak bisa bersih. Untuk kualitas yang bagus, proses pembersihan bulu bebek harus dilakukan secara manual. Hasilnya. itu lumayan bersih nih. Lumayan tuh Mas. Iya, lumayan. Ini yang paling Luar biasa ini Mas Robi. Bisa jadi kayak gini loh. Tadi kan banyak bulunya. Ini lebih masih ini nih, Ya, nggak kepalanya apa-apa, nih, ya. kepalanya. Ini yang paling Ya. ini susah di kepala. Ya, saya teruskan. Untuk membantu agar proses pencabutan dan pembersihan bulu bebek segera selesai, Winarni biasanya akan dibantu kakaknya pada siang hingga sore hari. Jadi ini usaha dari orang tua, mungkin mbah apa orang tua?
dari orang tua. Oh, orang tua ya. Jadi dari tahun-tahun mungkin 60-an tahun udah sampai sekarang. Jadi ini sekarang anak-anaknya. Namanya empat-empatnya ada Winnya semua. Iya. Winarno, Winardi, Winarti, Winarni, Winarti, No, Di, Ni, Ti. Ya. Iya. Setelah seluruh bebek dibersihkan, tahap selanjutnya tinggal memotong bebek menjadi 16 bagian. Di antaranya sayap, dada, kepala, paha atas, paha bawah, tulang belakang lengkap dengan aki ampela. Selain dipotong-potong, ada 1 atau 2 ekor bebek yang akan dimasak secara utuh. Pada malam hari adalah proses penyiapan bumbu. Di tempat ini semua proses dikerjakan mandiri. Misalnya untuk santan juga mulai dari memilih kelapa yang tua, dibelah sampai diparut dengan menggunakan mesin parut sendiri. Untuk 16 ekor bebek dibutuhkan minimal 6 butir buah kelapa tua. Proses memasak opor bebek cukup lama sehingga butuh santan yang banyak. Sementara untuk bumbu-bumbu dari mulai bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, dan kemiri harus dihaluskan dengan mesin seperti ini. Sedangkan untuk bumbu-bumbu lain seperti jahe, kunyit, daun jeruk, daun salam, serai, dan lengkuas, ini nantinya akan langsung dimasukkan pada saat proses memasak. Secara turun-temurun, jumlah bumbu yang digunakan untuk memasak sudah memiliki takaran yang pas. Bu, kalau bumbunya itu takarannya gimana? Ya, kalau misalnya kemiri itu ya 30 itu 1 kilo. Oh, 30 bebek misalnya 1 kilo gitu. Kalau ininya sih biasanya saya ngira-ngiranya per 5 gitu loh Mas. Oh, misalnya bawang 5 ekor gitu. Ini gitu. Oh, gitu. Jadi tinggal dikelipatan ya. Ya. Setelah semua siap, pada malam hari sekitar pukul 10 malam, proses masak akan dimulai. Pertama, dari menyiapkan tempat masak berupa panci dandang yang cukup besar. Dandang ini biasanya untuk memasak mencapai 25 ekor bebek. Jam setengah 10, biasanya jam 10 udah mulai. Ini sudah setengah 10 loh? Iya, udah mulai olah-olah. Jam 10 ya Bu biasanya? Iya, ininya kadang ya jam 10, kadang jam lebih, tergantung. Selanjutnya, daging bebek seperti kepala, paha, dan dada yang membutuhkan waktu lama untuk matang dan empuk ditempatkan di bagian bawah. Baru setelah ini, bumbu yang sudah dihaluskan dimasukkan, kemudian dilanjutkan dengan santan, ditambahkan garam dan gula jawa atau gula merah dan gula pasir. Oh iya, yang terpenting untuk diketahui, proses masak opor bebek di tempat ini sama sekali tidak menggunakan bumbu penyedap. Benar-benar rempah-rempah alami. Belum tanah itu kan agak-agak getir gitu loh Mas. Oh. Makanya tak goreng dulu. Oh. Kecuali bumbu yang lain kunyitnya khusus digoreng Biar ya? agak getir. Biar nggak getir. Dari Ibu sama ya Mas ya? Iya. Santannya masukkan lagi. Selanjutnya tinggal menambahkan kayu bakar karena proses memasak opor bebek di tempat ini seluruhnya menggunakan tungku kayu bakar. Proses memasak opor bebek berlangsung cukup lama sampai pukul 3 dini hari atau membutuhkan waktu sekitar 5 jam sampai benar-benar empuk. Setelah dipastikan matang, pada pagi dini hari seluruh daging yang sudah direbus dimasak bersama dengan seluruh bumbu. Kemudian bumbu akan diangkat untuk ditiriskan dan dipisahkan dari kuah opor. Selain itu, seluruh daging yang sudah matang akan dikelompokkan sesuai jenisnya. Misalnya kepala dengan kepala, paha dengan paha, dan seterusnya. Sekarang akhirnya orang pada datang ke rumah. Ya. Rumah dulu, kalau dulu saya ke pasar, tapi setelah corona ini kan kemarin corona banyak apa? Nggak boleh. Tatap muka banyak dikurangin itu kan, terus banyak yang online, jadi pasar agak sepi kan setelah corona ini, terus akhirnya memutuskan tidak ke pasar. Oh, tapi jualannya tetap di Kliwon Pahit. Kliwon Pahit. Oh, menyesuaikan sebelumnya ya. Menyesuaikan. Pas tadi di pasar ya. Iya. Di tempat ini juga tidak menyediakan nasi untuk dimakan di tempat. Jadi semua pembeli datang langsung ke dapur membeli sesuai pesanan dan dibawa pulang. Harga satu potong daging bebek rata-rata Rp20.000. Sementara untuk satu ekor daging bebek lengkap di harga Rp150.000. Naning, salah satu pelanggan, pagi-pagi sudah datang ke dapur untuk membeli opor bebek dibawa pulang.
Selain menjadi pelanggan untuk keluarga di rumah, Naning juga sering memesan untuk acara-acara maupun untuk oleh-oleh. Biasa udah langganan di rumah pada suka ya. Iya. Banyak orang yang suka. Kalau seandainya ada acara apa-apa itu sami-sami. Saya belinya ke sini kemarin beli 40 potong ya, 42 potong ya. Untuk acara pengajian itu. Lihat olahan opor bebek sudah matang, rasanya saya sudah tidak sabar untuk mencoba makanan yang legendaris ini. Bagi Anda yang ingin datang dan menyantap di lokasi, pastikan harus bawa nasi sendiri. Hehehe. Kali ini saya langsung memesan kerongkong atau tulang belakang sampai ekor, lengkap dengan rempola ati dan kemudian kepala. Ini kalau lihat seperti ini saya nggak perlu menjelaskan rasa ini itu udah kelihatan. Kalau di tempat ini nggak bawa nasi sendiri ya, makanya seperti ini. Cuma makan bebeknya. Kalau pengen sama nasi harus bawa sendiri. Tapi kalau misalnya mau dibungkus ada yang satuan seperti ini yang udah potong-potongan atau yang satu ekor. Itu harganya macam-macam. Kalau yang satu ekor 150, kalau yang potongan ini ada yang 20.000, ada yang 10.000. Pokoknya ini sensasinya oke banget dan perlu untuk dicoba. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Sleman, Yogyakarta.